Sebelum umroh, kira-kira kita masih sering memakai jilbab yang sempit-sempit. Balik umroh tidak ada lagi, mabrur lah namanya itu. Mabrur sebenarnya umrohnya adalah orang yang ada perbaikan menjadi lebih baik sebelum umroh. Itulah mabrur. Sebelum umrah dia malas mengaji, balik umroh malam Jumat dia selalu baca Yasin. Itulah yang disebut mabrur. Kenapa doa saya tidak dijabah? Saya berdoa 24 jam. Pagi, siang, malam saya doa. Kenapa doa saya tidak diijabah? Salah satu sebabnya tidak bersalawat kepada Rasulullah di awal dan akhir dari doa. Jadi tuan-tuan, puan-puan kalau nak berdoa, salawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau mau salawat dengan sahdu. Ya Nabi salam, alaika ya Rasul salam, salam alaika. Boleh seperti itu. Kalau salawat seperti ketika kita tahiyat boleh. Lepas itu barulah kita minta. Dan Nabi juga jelaskan orang yang malas bersalawat, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah yang apabila disebut namaku dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi orang yang paling dedekut, orang yang paling bakhil, didengar nama Nabi dia tidak bersalawat. Dan di sini banyak seperti itu. Begitu dengar Nabi Muhammad, lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Tradisi orang di sini, di Saudi, itu kalau mereka mau berkelahi, mau beribut, begadu, kalau ada yang sebut sallallahu alaihi Nabi, berhenti mereka. Maka, tuan-puan, ibu-ibu, mau berdoa, selama ada di sini, salawat dulu kepada Nabi. Bahkan, itu yang ada tasbih-tasbihnya yang digital, coba diamalkan. Tasbih digital ini, niatkan. Satu waktu sholat, 1000 kali salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1000 kali, hitung selama ada di sini. Lalu lepas itu sampai ke tanah suci berdoa. Diawali di Madinah banyak bersalawat. Sampai di Mekah mulailah kita berdoa. Nah, bersalawat. Kalau cinta kepada Rasul, salawat. Tuan-puan yang saya muliakan, Allah perintah puasa, tidak pernah Allah puasa. Allah perintah haji, tak pernah kita dengar Allah menunaikan haji. Allah perintah solat, tidak pernah Allah solat. Tapi ketika Allah perintah kita solat, salawat, coba dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya. Jadi kalau mencintai Rasulullah, perbanyak bersalawat. Yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, saya lihat jamaah kita di sini, ketika dia pergi umroh, banyak yang tidak melaksanakan sunnah-sunnah. Sunnah apa? Satu, coba lihat, sederhana. Ketika datang ke masjid, itu disunnahkan oleh Rasulullah pakai parfum. Menggunakan parfum. Kalau wanita boleh, tapi jangan yang keras baunya. Kalau laki-laki sunnah, memakai parfum. Apalagi, itu sunnah Rasulullah, memakai baju, kalau perempuan jangan yang terlalu terang. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita pergi masjid pakai baju kaos. Ya, banyak jamaah biasa saya lihat dari Indonesia pakai baju biasa. Padahal Nabi Allah katakan dalam Quran, datanglah engkau ke masjidku dengan berpakaian yang indah. Banyak di antara kita kadangkala celananya, adakan celana biasa saya lihat itu celana jamaah kita, celana yang seperti ini diguna. Ini sebenarnya selawar dalam. Ini baju, ini celana dalam ini. Dia pakai, dia tidak tahu bahwa ini tidak layak untuk dipakai. Di Masjid Nabawi itu, tuan-puan, di situ ada jasad Rasulullah. Yang sampai kata sekarang ini, itu ada satu manusia yang diharamkan hancur badannya, diharamkan dimakan ulat, diharamkan dirusak tanah, dialah jasadnya Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana jasad beliau waktu hidup, begitu juga jasad beliau sekarang di Masjid Nabawi. Maka ketika datang, hormati dengan cara apa? Begitu datang masuk masjid, salawat kepada Nabi, berpakaian yang indah. Apalagi yang banyak kita langgar. Ya, biasa kalau ke masjid masuk ke dalam masjid, usahakan tahiyatul masjid. Sunnah. Ada biasa kita tidak sempat. Nah, ketahui saudara, ketika datang seperti ini, jangan pikir setan menyerah. Setan masuk dengan segala cara. Dan setan paling gampang masuk melalui handphone. Coba kalau kita duduk, pegang ini, pegang tasbih, otomatis mulut kita berzikir. Tapi kalau pegang handphone, otomatis digeruh. Kita tengok semua berita-berita. Biar berita dari Indonesia kita suka juga. Ya, paling senang kita berita gosip artis.
ini artis ini begini-begini. Padahal itu cara setan, dia di tangan dia bilang buka lagi, tengok lagi. Maka sebaiknya jangan terlalu banyak memegang handphone. Nah, tuan-puan yang saya muliakan, nah di Masjid Nabawi ini salah satu yang disunnahkan itu memperbanyak salat sunnah. Sekali salat sunnah di Masjid Nabawi itu sama 1000 kali di Masjid Malaysia atau Masjid Indonesia. 1000 kali. Jadi satu kali salat 1000 kali di Masjid Indonesia. Dan saya tidak yakin ada di sini yang pernah salat 1000 kali dalam satu masa. Jangan pula selesai sholat umroh, dia tidak sholat balik. Ditanya, kenapa kau tak sholat? Dia bilang, saya sudah banyak sholat saya di Madinah, sudah saya tebus. Nah, itu di Madinah. Kalau di Masjid Haram, 10.000 kali. Maka selama di sini, perbanyak sholat. Mudah-mudahan sholat-sholat sunnah itu menutupi sholat kita yang lepas waktu kita belum baik agama kita. Nah, tuan-puan yang saya muliakan, mencintai Rasul yang pertama memperbanyak selawat, yang kedua mengamalkan sunnah-sunnahnya, ya. Yang ketiga mencintai pewarisnya. Apa pewaris para nabi? Bukan gubernur, bukan ketua menteri, bukan menteri besar, bukan perdana menteri, bukan presiden. Apa pewaris para nabi? Ulama. Ulama ini kita cintai. Nah, sekarang karena banyaknya penceramah, coba tengok di YouTube, di Instagram, TikTok, ramai betul penceramah. Sayangnya bukan ilmunya kita ambil. Apa yang kita dapat setelah dengar ceramah, kita menjadi juri. Menilai ustadz, wah kalau ini ustadz ceramah jago bah. Kalau ini bikin ngantuk kita. Itu bukan mendapatkan ilmunya, tapi kalau boleh kita ambil ilmunya, amalkan sedikit-sedikit, ya. Tuan-puan yang saya muliakan, inilah 3 cara mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tema tajuk yang pertama, mari cintai Rasulullah pada bulan Maulid ini. Yang kedua, kita datang ke tanah suci ini. Orang datang ke tanah suci, sama harganya, sama hotelnya, sama pesawatnya, tapi demi Allah beda-beda pahalanya. Sama orang ujian, ada yang lulus tapi markanya kecil, ada yang markanya sangat besar. Begitu juga ibadah haji, ibadah umroh. Saya bagi cerita yang pernah saya dengar dari guru saya. Ada 2 murid pesantren. Setelah dibagi ilmu, gurunya berkata, nak, silakan kau turun, amalkan ilmu yang saya peroleh. Turunlah mereka. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun, dia tanam ubi. Begitu ubinya panen, dia datang ambil ubinya, dia isi, dia datang ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar nak? Saya lepas dari pesantren ini, saya tanam ubi. Ini ada ubi yang paling baik. Kata gurunya, baik sekali kau nak. Alhamdulillah. Bawa masuk ke ibumu. Bawalah ke istrinya guru. Cerita-cerita, kata muridnya, guru, saya nak balik lagi. Kata gurunya, tunggu dulu, kau duduk dulu sekejap. Masuk gurunya ke bininya. Ibu, kita kasih apa itu anak kita? Dia datang bawa ubi. Bagi apa dia bawa oleh-oleh? Tak ada. Kasihan dia kalau dia balik tak ada oleh-olehnya. Kata istrinya, tak ada yang boleh dibagi. Apakah kau boleh bagi? Kata istrinya, ada. Kemarin ada kambing yang dia datang bawa. Ada tamu kita bawa kambing. Kata gurunya, sudahlah, saya tak suka itu kambing, saya kolesterol. Kasih aja itu kambing. Baliklah dia bawa kambing. Tadi pergi bawa apa? Bawa apa? Ubi. Balik bawa kambing. Di jalan ketemu kawannya. Dari mana kau teman? Dari rumah guru. Kenapa ada kambing kau bawa? Dia bilang, itulah baiknya guru kita, saya bawakan ubi, dia bagi saya kambing. Jalan kalkulatornya ini temannya. Wih, ini saja dia bawa ubi, dibagi kambing. Apalagi kalau lebih dari kambing. Dia ambil keretanya, dia isi beras, telur, ayam, tepung, minyak. Baik, satu mobil, satu kereta. Naik ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Macam mana kabar nak? Saya telah lepas dari pesantren, saya jadi pedagang. Ini ada saya bawa hadiah buat guru. Kata gurunya, baik sekali kau nak, bawa masuk ke istri. Bawalah ke bininya. Cerita, dia bilang, guru, lepas cerita guru, saya naik balik dulu. Kata gurunya, kau duduk dulu nak, tunggu dulu. Masuklah gurunya. Bu, apa kita bagi ini anak kita? Baik betul, dia bawakan kita ini banyak satu kereta. Kata ibunya, istrinya, tak ada. Kau carilah apa yang boleh dia bawa. Tak ada, kecuali itu ada ubi dia bawa kemarin temannya. Sudahlah, kalau begitu bagi aja itu ubi. Tadi bawa apa? Bawa apa? Beras, satu kereta. Balik bawa ubinya lagi kawannya. Macam ini juga kita pergi umroh.
ada yang pulang bawa beras, tepung, banyak satu kereta dia dapat. Ada juga yang pulang bawa ubi. Beginilah kita umroh. Dan ketika kita umroh, ada orang umroh betul-betul lillahi ta'ala, ada orang umroh pergi konten. Semua di-share. OTW manasik. Lepas tu OTW Nabawi. Bahkan solatnya pun dia video. Sujud video. Alhamdulillah lepas 2 rakaat. Yang begini nanti di akhirat, ya Allah, mana pahalaku pergi umroh bersama ikhlas.com? Mana pahala saya? Malaikat cakap, ya Allah, dia bohong. Dia pergi bukan lillahi ta'ala. Dia pergi umroh bukan lillahi ta'ala. Tapi dia mau update status di TikTok, Instagramnya, Facebooknya. Itulah yang kita dapat. Maka perkara ibadah, semua ibadah yang dilakukan dalam semua kitab-kitab ibadah, yang pertama dibahas sebelum sholat, haji, yang pasti dibahas pertama adalah niat. Itulah yang sering kita dengar, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalmu tergantung dari niatmu. Maka luruskan niat. Tuan-puan yang saya muliakan, niat ini sangat menentukan. Maka luruskan. Kalau ada yang niat selama ini masih bukan lillahi ta'ala, maka sebelum menunaikan ibadah umroh, selalu ucapkan istighfar, lalu ya Allah, bimbing dan luruskan hati saya. Yang kedua, soal umroh. Umroh ini beda dengan sholat. Ibadah umroh ini ibadah fisik. Maknanya apa Ustadz? Tanpa bacaan sah. Tuan-puan yang saya hormati, kalau puan-puan ruku, baca Al-Fatihah boleh tak? Boleh baca Al-Fatihah. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Tahayat, tapi baca doa iftitah boleh tak? Tak boleh, bukan tempatnya. Tapi haji umroh, tak ada bacaan pun sah. Tawaf, diam saja, boleh. Sa'i, diam saja, boleh. Cuma beda pahala kalau ada baca dengan tidak. Nah itu biasanya ada kan buku yang dibagi oleh travel. Saya tidak tahu di Ikhlas ada atau tak. Ada buku tuntunannya kan? Ada biasanya. Saya kalau berjamaah ketika tawaf, saya tidak anjurkan baca buku. Sebab kenapa? Berdoa itu bukan menghafal. Berdoa itu bukan menghafal. Tidak ada kewajiban dalam agama berdoa menggunakan bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Melayu, boleh pakai bahasa Inggris.